Itu dipilih rakyat. Ya apa yang dinasti emang tidak boleh gitu. Kalau nggak boleh ya namanya menentang demokrasi dong. Keliru menurut saya kalau memberi label dinasti politik. Masyarakat kita ini kan latah. Orangnya pada ikut nyanyi gitu. Betul, jangan ikut-ikutan. Ya satu bilang ini dinasti politik, padahal itu bukan dinasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat statement atau pendapat dari seorang purnawirawan Jenderal TNI, yaitu salah satu mantan kepala BIN, Pak Hendro Priyono. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Menurut Bapak, apa yang bisa diharapkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang ini, Pak? Banyak yang bisa kita harapkan. Yang pertama, apa yang menjadi legasi dari Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan. Karena terlepas dari kelemahan yang ada, kekurangan yang ada karena manusia biasa, tapi Pak Jokowi sudah bekerja keras dan berhasil. Betul, ya, bayangkan kita lihat saja dulu, kita pakai kereta api dulu kan bertumpuk-tumpuk di atas, orang pada bawa ayam. Sekarang kita naik bus, kita di mana-mana juga kereta cepat. Bandara ada, pelabuhan, jalan tol dibangun, infrastruktur begitu bagus. Gimana KN. Ekonomi mau bagus kalau infrastrukturnya jelek kan juga menjadi satu masalah. Tapi itu semua sudah diatasi. Ada juga satu kebanggaan nasional. Dulu saya pernah puluhan tahun yang lalu bertugas operasi di Kalimantan. Itu batas negara Kalimantan dengan Sarawaknya Malaysia itu, kalau kita lihat bedanya ya, yang di pihak Indonesia ini kumuh, yang dari wilayahnya Malaysia teratur, bagus, indah. Sekarang terbalik. Di sana teratur, bagus, indah seperti waktu saya puluhan tahun yang lalu. Di Indonesia lebih indah, lebih teratur, lebih bagus. Jadi itu yang buat satu kebanggaan untuk kita bersama ya. Kata-kata humornya ya. Dulu kita jalan kaki kan di tengah hutan lebat, gitu. Jalan kaki, istirahat, numpang minta izin untuk istirahat dan foto-foto melepas lelah di wilayah Malaysia di Sarawak. Sekarang terbalik. Sekarang kalau mau foto-foto, mau happy-happy, selfie apa segala macam di wilayah Indonesia, di sana udah ketinggalan. Ya, ini salah satu contoh bodoh-bodohan aja. Dan itu saya rasa apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran, dan bahkan lebih daripada itu. Lebihnya itu apa? Yang kekurangannya akan ditutup oleh kelebihannya Pak Prabowo, khususnya karena saya kenal Pak Prabowo ini punya pribadi tegas ya, berani mengambil keputusan dan perhitungannya matang. Karena orangnya memang cerdas sekali. Jadi bisa mempertimbangkan sesuatu keadaan dengan matang dan mengambil tindakan dengan cepat dan kerap kali tepat. Yang menarik lagi, dia tegas. Kanan, kiri gitu. Jadi kalau hitam, putih dan sangat komit. Kalau membuat satu komitmen, dia committed terhadap komitmennya. Jadi tidak ada ceritanya bilang ya boleh tapi nanti nggak jadi, ya keluarnya ini nggak jadi. Itu nggak ada sama pribadi Prabowo, itu nggak ada. Setahu saya ya, karena saya kenal dari kecil ya, kita berkawan udah lama sekali ya, udah lebih setengah abad ya. Jadi saya pikir yang saya tahu pertama adalah dia memilih untuk bergabung sama Pak Jokowi. Maknanya di situ, hakikatnya adalah dia mendukung apa prestasinya Pak Jokowi, memelihara legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi, dan
ditambah dengan kelebihan yang ada pada dia. Menurut Pak Hendro sendiri nih terkait penjelasan soal dinasti politik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh para masyarakat, yang terjadi saat ini seperti apa, Pak? Saya sih nggak lihat dinasti politik ya. Karena ada wawancara saya dengan di Detik.com ya, waktu itu saya juga ditanya yang sama ini, bahwa kalau seorang bapak menjadi presiden, anaknya juga nantinya menjadi presiden, itu kan tidak masalah. Di banyak negara terjadi, di Amerika Serikat sendiri terjadi, di Filipina, di mana-mana. Itu dipilih rakyat masalah. Terjadi, itu biasa. Tapi kan bukan seperti raja misalnya turun takhta pasti anaknya yang jadi, itu dinasti. Tapi kalau ini kan Pak Prabowo selesai kan, Pak Jokowi selesai kan, Pak Prabowo yang lain, bukan siapa-siapa. Kalau nantinya Gibran naik juga, itu udah bukan dinasti. Kalau dinasti kan langsung, kalau cuma tidak langsung menurut sistem, dan itu dipilih rakyat. Ya apa yang dinasti emang tidak boleh gitu. Kalau misalnya seorang presiden lalu rakyat memilih anaknya menjadi penggantinya, emang nggak boleh. Kalau nggak boleh ya namanya menentang demokrasi dong. Kali ini kan secara demokratis dipilih. Menurut saya tidak ada itu dinasti politik. Keliru menurut saya kalau memberi label dinasti politik. Itu perlu kita jangan latah gitu, karena masyarakat kita ini kan kalau istilahnya apa ya, bandwagon itu latah. Jadi bandwagon tuh ada musik di wagon, di kereta. Orangnya pada ikut nyanyi di kereta. Kan nggak mungkin ada yang nangis gitu kan. Itu kan jadi latah itu terlalu menggejala di masyarakat kita. Betul, jangan ikut-ikutan. Satu bilang ini dinasti politik, padahal itu bukan dinasti. Itu bukan sistem yang disebut dinasti politik. Keliru paham, gagal paham. Terakhir Pak, terkait dengan IKN, bagaimana Pak Hendro Priyono melihat pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Apakah ini sudah tepat? Nah, kalau pindah dari Jakarta orang tidak setuju itu ya mungkin ada alasan lain, alasan politik atau apa. Tapi secara realitas, lihat aja kita nggak pernah bisa jalan di Jakarta, macet di mana-mana. Lihat betul banget. Daratannya juga turun, lihat aja gitu. Udaranya juga seluruh dunia juara polusi. Lihat aja sejarahnya. Bung Karno aja udah mau memindahkan ibu kota negara udah lama. Belum lagi bebannya. DKI itu sudah memberikan beban kepada biaya atau daya tampung dan recruiting itu apa, pembiayaan nasional seluruh Indonesia terlalu besar udah membebaninya. Jadi udah harus pindah. Banyak negara juga udah pada pindah kok. Katanya itu pindah. Kalau menyalahi atau menentang pemindahan, menurut saya itu kurang bijak lah. Menurut saya kita semua sudah cocok lah kalau kita setuju pindah. Persoalan tempatnya dan waktunya itu ya silahkan saja didiskusikan. Kalau saya pribadi dari dulu, semasa saya juga masih aktif kerja di pemerintahan, saya sangat dukung pemikiran dulu. Zaman presiden saya Pak Harto, saya menterinya, saya juga sekretaris beliau dalam operasi pembangunan, saya sudah lupa. Pak Harto juga mau mindahin kok ibu kota. Gitu. Waktu itu didiskusikan di mana ya? Apakah di Jonggol, apakah di Kerawang, atau di mana? Itu dulu pertimbangan dulu itu juga kesimpulannya bahwa kita harus pindah dulu itu. Jadi mulai zaman Bung Karno, zamannya Pak Harto, saya sendiri yang kadang-kadang itu ngobrol sama beliau di Tapos,
di istana, di rumah juga mengenai pembangunan, operasi pembangunan Indonesia. Itu pernah juga kita bicarakan, itu termasuk pembangunan otorita Batam apa dulu juga sudah banyak dibicarakan oleh beliau dan Pak Habibie. Ya, begitu Pak Habibie menggantikan Pak Harto, beliau kan konsepnya berubah gitu tentang otorita. Itu semua cerita masa lalu aja. Buat saya sih, menurut saya nggak perlu jadi referensi, tapi sebagai catatan sejarah, sehingga bisa mungkin menjadi pemikiran bahwa dulu kenapa kesana, kenapa nggak jadi, kenapa itu kan bisa jadi pemikiran. Saya lihat seperti Pak Prabowo ya, orangnya kan sering mengumpulkan aset-aset lama. Bukan berarti ngumpulin barang bekas, bukan, tapi kan cerita-cerita yang seperti saya sampaikan ini itu mendapat tempat kalau di Pak Prabowo. Dia itu kan sangat hormat sama orang tua, sama senior, sangat mendengarkan dengan sangat sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, ini merupakan satu historical background dari sesuatu proposal ya. Kita ada pemikiran apa dibaca dulu pernah nggak ada, kenapa nggak, kenapa gagal, kenapa sukses, kenapa jadi, kenapa tidak jadi, itu kan buat catatan aja ya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini dulu kan karena perkembangan keadaan dulu, bahwa perkembangan keadaan menuju sekarang kan saya nggak tahu. Jadi intinya saya sih sangat harapkan Pak Prabowo melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Jokowi dengan tambahan kelebihan beliau yang banyak seperti saya bilang. Nah guys, pokoknya itu tadi pemaparan dari Purnawirawan Jenderal Hendro Priyono. Pokoknya beliau paparkan semua memang itu IKN itu memang dari eranya Soekarno. Itu di saat itu titik awalnya itu di Palangkaraya kalau tidak salah, dan pada era Soeharto juga di Jonggol. Dan selepas dari masalah pemindahan ibu kota itu, kalau menurut saya sih itu juga untuk ya pemerataan ekonomi, jadi menghilangkan atau mengurangi kesenjangan ekonomi yang hanya di Jakarta saja, apa-apa di Jakarta saja. Jadi alhamdulillah kan bisa pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Nah pokoknya semuanya clear, semuanya ceta, tidak ada yang keliru. Kalau masalah dinasti sudah beliau jawab berulang-ulang kali, itu pilihan rakyat, bukan diangkat, bukan apa itu, kita bukan sistem kerajaan tiba-tiba diangkat, tapi ini kan pergantian pemimpin, Pak Jokowi turun dan digantikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tak ada masalah dinasti. Dan untuk orang-orang yang selalu nyinyir masalah IKN, proyek mangkrak katanya Hambalang Jilid 2, itu tak akan mungkin mangkrak karena IKN itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi insya Allah akan dilanjutkan Pak Prabowo karena sudah diatur di dalam undang-undang. Saya akhiri, pokoknya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, selalu berpikir positif dengan apa keputusan pemerintah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.